Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik para pemirsa, para santriwan-santriwati yang berbahagia, semoga kita selalu berada dalam sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kegiatan pertama. Sekarang masuki an-nasyatus tsani, kegiatan kedua, yaitu tentang memahami teks bahasa Arab dan memahami tentang susunan teks bahasa Arab dalam satu kalimat. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang struktur kata, bentuk kata fi'il amr, yaitu kata perintah. Baik. Iqra walahid, bacalah dan perhatikan. Ini tentang fi'il amr. Nomor 1 contohnya adalah fi'il amr. Ya Umar, ijlis alal kursi summa ta'allam fil fasli. Ya Umar, ini menunjukkan nama laki-laki, maka kata perintahnya menjadi bunyinya ijlis. Ya, nomor 1 contohnya ya Umar, ijlis alal kursi. Ini artinya wahai Umar, duduklah kamu di atas kursi. Summa ta'allam fil fasli, kemudian belajarlah kamu di kelas. Nah, ini ta'allam, ciri-ciri untuk fi'il amr yang mudzakkar laki-laki itu di belakangnya ditandai dengan sukun. Ijlis, ta'allam. Nah, ini untuk khusus mudzakkar yang bentuk tunggal, satu orang. Ya, ini contoh dari bentuk dhamir anta dari kata Umar, yaitu nama orang, ya. Yang kedua contohnya adalah ya Amirah. Ya Amirah, ijlisi alal kursi thumma ta'allami fil fasli. Thumma ta'allami fil fasli. Nah, ini contoh untuk yang nisa, bentuk tunggal, Amirah, ya. Wahai Amirah, wahai Amirah, ijlisi, duduklah kamu, alal kursi, di atas kursi. Thumma ta'allami fil fasli. Ini tanda dari mu'annas itu sendiri, dhamir anti, itu ditandai dengan ya sukun di belakangnya, ya. Ini contohnya ijlisi dan ta'allami. Ini kata perintah bentuk mu'annas, ya, ditandai dengan ya sukun. Ya, kita lanjutkan pada nomor 3. Ini ada contoh bentuk jama mudzakkar salim, artinya bentuk jama untuk laki-laki, artinya banyak, yaitu contohnya ayyuhat talamid ijlisu alal kursi thumma ta'allamu fil fasli. Artinya, wahai para siswa, duduklah kalian di atas kursi, kemudian belajarlah kalian di dalam kelas. Apa tanda dari bentuk jama mudzakkar salim atau laki-laki, artinya banyak, itu ditandai dengan wawu alif di belakangnya, ya. Jadi fi'il amrnya ditandai dengan wawu alif di belakangnya. Jadi ijlisu dan ta'allamu. Nah, ini yang harus diperhatikan, cara membuat jama mudzakkar salim. Maka di sini ketika ada panggil, yaitu memanggil ayyuha, ini menggunakan ayyuha, ya. Nah, yang nomor 4, perbedaan antara rijal dan nisa. Ini untuk nisa itu disebutkannya dengan ayyatuha, ya. Ayyatuhat talamidat ijlisna alal kursi summa ta'allamna fil fasli. Apa tandanya mu'annas salim? Yaitu ditandai dengan na di belakangnya. Jadi ijlisna dan ta'allamna, ya. Ijlisna, na belakangnya ini menunjukkan dhamir antuna, ya, kalian perempuan.
dan ta'allamna juga artinya kalian perempuan. Nah, ini untuk tandanya ini ditandai dengan ayatuha ya. Kalau rijalnya ayyuha, kalau nisanya ayatuha. Nah, ini perbedaan antara rijal dan nisa dalam memanggil, memerintahkan siswa-siswa dan siswi-siswi ya. Ini contoh dari fi'il amr, cara pembuatannya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat fi'il amr? Perhatikan cara membuat fi'il amr ini. Berikut ini adalah sebagai berikut, yaitu terbuat dari fi'il mudhari ya. Ini domir fi'il mudhari, asal katanya ya ta'allamu. Nah, ketika ingin membuat fi'il amr, maka huruf mudhari'nya dihilangkan. Asalnya ya ta'allamu menjadi ta'allamu ya. Nah, selanjutnya disukunkan huruf terakhirnya, maka bunyinya menjadi ta'allam. Sama dengan kalimat ini adalah bentuk fi'il yang sulasi mazid yang ada tambahan tasdid, ta'allama ya ta'allamu ya. Ini jadi intinya cara membuat fi'il mudhari, fi'il amr atau kata perintah itu terbuat dari fi'il mudhari. Ada yang dihilangkan huruf fi'il mudhari'nya, apa itu? Yaitu huruf ya di depannya, ya asalnya ya ta'allamu jadi ta'allamu. Nah, kemudian jadi ta'allam, disukunkan akhirnya. Ini bentuk yang mudzakkar, bentuk tunggal ya. Nah, ini contoh dari domir anta ya. Nah, penjelasan yang lain di sini jelaskan. Nah, untuk fi'il mudhari itu sendiri itu ada yang menggunakan domah ain fi'ilnya, yaitu yadrusu contohnya. Ada yang menggunakan fathah tengahnya ain fi'ilnya, yaitu yaftahu. Ada yang menggunakan kasroh ain fi'ilnya, yajlisu. Nah, ini nanti ada terjadi perubahan ketika membuat fi'il amr ya. Maka ketika kalimat yadrusu, ini fi'il mudhari'nya yadrusu, maka perubahannya menjadi, nah, maka ada yang dihilangkan huruf mudhari'nya, apa itu? Yaitu huruf ya. Jadi udrusu aja ya, ya-nya hilang. Nah, kemudian ketika menjadi fi'il amr huruf tunggal ya, sukunkan huruf terakhirnya. Jika kalimat yadrusu menjadi yang tadi jadi udrus. Jadi berikan hamzah di depannya, yang aslinya udrus ya, udrusu ya, tadi tidak ada alifnya, maka tambahkan hamzah alif jika huruf pertamanya ternyata sukun ya, jadi bacanya udrus. Ini cara pembuatannya. Kemudian yang kedua, ada yang kalimatnya fi'il mudhari'nya adalah dengan kalimat yaftahu. Nah, ini ain fi'ilnya menggunakan fathah, yaftahu ya. Kemudian mudhari'nya dihilangkan jadi iftahu ya, aftahu. Kemudian asal katanya yaftahu ini menjadi iftah, ditambahkan alif ya, ini dikasrohkan. Karena apa? Karena ain fi'ilnya menggunakan fathah, iftah jadinya ya. Kalau di tengahnya doma jadi udrus, kalau di tengahnya fathah jadi iftah. Nah, selanjutnya untuk fi'il amarnya dari kata yajlisu ya, yajlisu ini kasroh ain fi'ilnya yajlisu ya. Nah, maka ketika menjadi fi'il amar menjadi apa? Ijlisu ya. Nah, ini dihilangkan huruf mudhari'nya itu huruf ya, maka dari kalimat yajlisu ini menjadi ijlis, disesuaikan ya. Nah, ini udah rumus ya. Jadi kalau ain fi'ilnya kasroh, nah alifnya jadi kasroh ijlis. Kalau ain fi'ilnya fathah, nah alifnya ditambahkan dengan kasroh iftah. Nah, ijlis iftah ya. Jadi kalau tengahnya fathah dan kasroh, maka alifnya jadi kasroh. Paham?
Jadi kalau iftah dan ijlis ini kalau tengahnya fathah, tengahnya atau ain fiilnya kasroh, maka alifnya diberi harokat kasroh. Tapi kalau ain fiilnya domah, ya fiil mudhari'nya domah, maka alifnya diberi harokat domah. Jadi udrus, yajrusu jadi udrus, yaftahu jadi iftah, yajlisu jadi ijlis. Nah, itu cara pembuatan fiil amar ya. Selanjutnya keterangan sini penjelasannya, kesimpulannya adalah bila ain fiilnya berharokat domah, ya tadi apa tuh contohnya? Yajrusu, maka hamzahnya berharokat domah menjadi udrus. Bila, ini rumus ya, bila ain fiilnya berharokat fathah, maka hamzahnya berharokat kasroh. Contohnya tadi apa? Yaftahu menjadi iftah ya. Jadi hamzahnya diberi harokat kasroh. Nah, selanjutnya bila ain fiilnya, yang mana ain fiil? Yaitu di tengah-tengah. Jadi fa'ala. Jadi ainnya ini yang tengah-tengah namanya ain fiil ya. Rumusnya nih fa'ala. Jadi ain fiilnya. Jadi kalau jalasa ya lamnya. Kalau yadrusu ya ro'nya itu ain fiil tengah-tengahnya. Jadi ainnya ya. Jadi kenapa ain? Ada fa fiil, ada ain fiil, ada lam fiil. Jadi fa'ala itu terdiri 3 istilah. Fa-nya namanya fa fiil, ainnya ain fiil, lamnya lam fiil. Nih istilah dalam istilah tasrif. Nah, itu istilahnya adalah ain fiil itu yang di tengah-tengah huruf, karena bahasa Arab itu kata kerja terdiri 3 huruf semuanya ya. Nah, ini rumus ya, uniknya bahasa Arab tuh kata kerja seluruhnya terdiri 3 huruf asal katanya, yaitu wazannya ada fa'ala, fa'ila, fa'ula ya, terdiri 3 huruf. Yang berbeda adalah harokatnya. Ya, untuk yang berharokat kasroh ain fiilnya contohnya apa tadi? Ya jelisu ya. Ain fiilnya kan kasroh, lamnya ya jelisu li, ini kan kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh menjadi ijlis. Nah, ini kalau terjadi perubahan ketika menjadi fiil amar. Nah, ini perubahannya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini cara membuat fiil amar. Selanjutnya latihan ya. Baik, ini latihannya adalah perintahnya lahid at-tarkib, perhatikan susunannya. Hawil fi'lul mudhari ila fi'lul amr, rubahlah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Ya, kita contohnya sini ada kalimat yadhabu. Nah, artinya yadhabu pergi, dirubah ke dhamir anta, terus ilal madrasah, maka bunyinya apa? Idhab ilal madrasah. Jadi kalau anta itu ditandai dengan sukun di belakangnya, yadhabu jadi idhab ya. Nah, selanjutnya yaqra'u, dhamir anta ya, yaqra'u al-Qur'ana, maka bunyinya jadi apa? Ya, yaqra'u ini harokatnya patah sama dengan yadhabu, jadi idhab. Kalau yaqra'u jadi dhamir antanya jadi apa? Ditandai dengan sukun kalau anta, maka bunyinya jadi apa? Iqra'. Nah, begitu bacanya, iqra' al-Qur'ana. Itu ya. Nah, selanjutnya dhamir antum, yarji'u. Nah, ini harokatnya kasroh ain fiilnya yarji'u, dirubah ke dhamir antum. Apa tadi antum tanda-tandanya? Nah, ini bentuk jamak mudzakkar salim, laki-laki, artinya bentuk jamak, artinya banyak untuk bentuk laki-laki. Apa tadi di atas telah dijelaskan. Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Kalau bentuk jamak itu ditandai dengan wawu alif di belakangnya ya. Yang tadi dicontohkan di atas, ayyuhat talamid ijlisu ya, ijlisu. Nah, itu artinya bentuk jamak. Nah, maka sini antum itu berarti dhamir antum. Maka kalau yarji'u jadi apa bunyinya? Yarji'u menjadi irji'u. Kenapa irji'u? Karena ain fiilnya menggunakan harokat kasroh. Yarji'u menjadi irji'u.
ilal bait ya. Jadi irji'u itu artinya kembalilah kalian ilal bait ke rumah. Pulanglah kalian ke rumah. Itu terjemahannya ya. Jadi harokatnya apa? Tandanya fi'il amarnya dengan apa? Dhamir antum yaitu wawu alif ya. Nah, ini agar perhatikan cara membuatnya. Selanjutnya yastaqbilu dhamir anti. Nah, tadi sudah dijelaskan anti itu berarti bentuk nisa satu orang. Ditandai dengan apa? Di atas tadi contohnya. Dengan apa? Itu dengan ya sukun. Ya, contohnya di atas sudah ada sebelumnya dijelaskan. Jadi contohnya tadi di atas ya Amirah ijlisi. Nah, itu satu orang dhamir anti berarti ya. Nah, bagaimana dengan yastaqbilu? Nah, yastaqbilu ini maka caranya bagaimana? Dihilangkan huruf mudhari'nya apa? Huruf ya-nya dihilangkan. Tadi rumusnya apa? Kalau ada harokat ain fi'ilnya kasroh, maka bunyinya jadi apa? Alifnya ya menjadi kasroh. Yarji'u irji'u tadi i ya. Nah, yastaqbilu jadi apa? Jadi Billy. Kenapa Willy? Karena dhamir anti ya. Jadi anti itu ciri-cirinya apa? Menggunakan ya sukun di belakangnya. Jadi bunyinya apa? Istaqbili al-mad'uwin. Nah, apa artinya? Terimalah kamu perempuan ya kepada para undangan. Ya, terimalah oleh kalian perempuan para undangan. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Nah, ini dhamir anti ditandai dengan ya sukun di belakangnya kasroh ya. Jadi ya istaqbili. Selanjutnya ya jelisu. Dhamir antunanya apa? Nah, antuna itu menunjukkan kalian perempuan banyak. Apa ditandai dengan apa? Tadi disebutkan di atas contohnya ya ayyuhat talamidat ijlisna. Nah, sekarang ijlisu sama contohnya dengan di atas. Dhamir antunanya apa? Bunyinya jadi ijlisna alal kursi ya. Duduklah kalian perempuan di atas kursi. Itu penjelasan tentang contoh dari kalimat ijlisu dhamir antunan jadi ijlisna. Selanjutnya kalimat yajrusu dhamir antumannya gimana? Ya, dhamir antumannya itu ditandai dengan alif di belakangnya ya. Contohnya jrusu menjadi udrusa ya. Ya jrusu menjadi udrusa alif ad-darsa. Jadi artinya apa? Belajarlah kalian berdua pelajaran. Udrusa begitu bacanya ya. Ya oke, itu cara membuat fi'il amar. Jadi kalau antuma jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, itu ada 6 saja. Tasrifannya ada 6. Tasrif lugawinya ada 6 untuk tasrif fi'il amr. Beda dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madi dan mudhari itu ada 14 dhamir, sedangkan fi'il amr dan fi'il nahyi itu ada 6 saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kenapa itu kok ada 6? Karena namanya perintah dan larangan itu berhadapan-hadapan, kamu, kalian ya. Tidak mungkin kita memerintahkan orangnya tidak ada di hadapan kita. Itu namanya dhamir ghaib. Apa? Huwa, huma, hum. Tidak mungkin kita memerintahkan orang menggunakan dhamir huwa. Dia yang nggak bisa, orangnya tidak ada di depan kita. Nah, itu cara menerjemahkan fi'il amr dan fi'il nahyi. Kenapa ada 6 dhamir? Itu alasannya adalah mukhatab, berhadap-hadapan ya. Nah, kalau yang huwa huma hum itu ghaib ya.
tidak nampak di hadapan kita, maka tidak bisa dijadikan fi'il amr ya, atau fi'il nahyi, larangan. Baik, selanjutnya sekarang latihan. Sekarang contohnya sini, ya Ali, dari kata masaha, tilkas saburoh. Nah, masaha fi'il mudhari'nya apa bunyinya? Masaha yam sahu, ya Ali tilkas saburoh. Nah, masaha menjadi yam sahu, rubah dulu ke fi'il mudhari' dulu. Masaha fi'il mudhari'nya apa? Yam sahu. Berarti apa terjemahannya? Apa fi'il amrnya dari kata yam sahu? Ingat rumusnya, kalau tengahnya fathah, ain fi'ilnya fathah, maka alifnya menjadi harokatnya apa? Kasroh. Jadi apa? Imsah ya, ya Ali imsah tilkas saburo. Wahai Ali, hapuslah papan tulis itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Fatimah satu orang ini. Ya, apa tanda satu orang perempuan? Kalau diperintahkan tandanya dengan apa? Di belakangnya domir anti dengan menggunakan apa? Ya sukun ya. Ya Fatimah. Nah, sekarang dari kalimat apa fi'ilnya atau kata kerjanya? Ya dari kata khoroja. Nah, khoroja fi'il mudhari'nya apa bunyinya? Yakhruju. Nah, kalau yakhruju berarti fi'il amrnya apa bunyinya? Ya Fatimah ukhruji. Ya, karena ini Fatimah perempuan, maka ditandai dengan ya sukun di belakangnya. Jadi ukhruji minal maktabah al-an. Wahai Fatimah, keluarlah kamu perempuan ya, minal maktabah, dari kantor ini sekarang ya, dari kantor sekarang, al-an ya, itu terjemahannya. Sekarang ayyuhat talamid. Nah, ini bentuk jama' mudzakkar salim, jama' mudzakkar laki-laki. Al-wadzifah fil bait ya, apa fi'ilnya? Dari kata ya'malu ya, wadzifah itu tugas, fil bait di rumah. Amila ya'malu ya, berarti kalau ya'malu tengahnya ain fi'ilnya fathah, maka alifnya hamzahnya menjadi harokatnya apa? Ya kasroh, maka bunyinya jadi apa? Ayyuhat talamid i'malu al wadzifah fil bait ya. Jadi i'malu ya. Kenapa i'malu pakai kasroh? Ya itu rumusnya. Jadi kalau ain fi'ilnya fathah, maka alifnya diberi kasroh harokatnya. Jadi bacanya i'malu, panjang pakai wawu alif. Kenapa wawu alif? Karena at-talamid ini bentuk jama' mudzakkar salim. Selanjutnya ya Khalid wa Khalil, ini dua orang. Berarti antuma. Kalau antuma tandanya apa? Itu ditandai dengan alif di belakangnya. Nah, yang digunakan apa hurufnya fiilnya, yaitu la'iba yal abu ya. La'iba yal abu itu berarti yal abu. Nah, dirubah ke fiil amar, apa bunyinya? Jadi il aba ya, ditambahkan alif belakangnya, jadi il aba khorijul fasli ya. Jadi artinya apa? Wahai Khalid dan Khalil, il aba bermainlah kamu, khorijul fasli di luar kelas ya, kelas. Jadi il aba khorijal fasli, bermainlah kalian berdua di luar kelas ya. Selanjutnya yang kelima ya banat. Nah, banat ini bentuk jama ya. Banat itu jama dari bintun. Bintun satu anak perempuan. Kalau banat itu jamaknya. Nah, bagaimana kalau bentuk jama'? Nah, dari kata dzakaro. Fi'il mudhari'nya bunyinya dzakaro yudzakiru. Ya, dzakaro yudzakiru. Bagaimana fi'il amarnya? Nah, fi'il amarnya menjadi apa bunyinya? Ya banat dzakirna. Nah, ditandai dengan nak di belakangnya, maka bunyinya jadi dzakirna. Nah, ini beda ya, dengan tidak ditambahkan alif. Karena apa? Ini adalah fi'il yang sulasi mazid yang ada tambahan alif. Dzakaro yudzakiru. Nah, ini bentuk sulasi 3 huruf yang ada tambahannya alif. Jadi kalau yang sulasi mazid
itu disesuaikan dengan bentuk aslinya ya, bentuk dzakara yudzakiru, tidak ditambahkan alif di belakangnya. Beda dengan sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad terdiri 3 huruf, yaitu wazan fa'ala, itu tambahnya alif. Tapi kalau yang sulasi mazid yang ada tambahan khusus, yang 3 huruf yang ada tambahannya, contohnya dzakara yudzakiru, asal katanya kan dzakara kalau 3 hurufnya sulasi mujarrad ya. Kalau sulasi mujarrad 3 huruf itu asalkannya dzakara. Nah, kalau dzakara ini ada tambahan alif, ini namanya sulasi mazid. Maka kalau sulasi mazid biasanya sama dengan fi'il mudhari'nya. Jadi tidak ada tambahan apa-apa, tidak ada tambahan alif maksudnya, sama. Ya, contohnya yudzakiru berarti dzakir. Nah, tinggal digantikan sukun di belakangnya. Jadi dzakiru, dzakirna. Kenapa dzakirna? Karena ini bentuk domirnya antuna, banat. Itu antunanya banat, ini adalah bentuk antuna, bentuk jamak muannas salim ya. Jadi dzakirna durusakunna fi ghurfatil mudzakarah. Wahai anak-anak kecil perempuan, dzakirna, belajarlah kalian, durusakunna, pelajaran kalian, fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Nah, demikianlah contoh latihan dari fi'il amr ya, disesuaikan dengan domirnya masing-masing, bentuknya mufrad apa jamak atau musanna. Jadi kalau 2 namanya musanna, kalau mufrad tunggal, kalau jamak itu berarti banyak. Laki-laki apa perempuan ini semuanya berbeda tanda-tandanya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ini latihannya dari kalimat ya. Baik, sekarang lahid at-tarkib, perhatikan susunan sharif, al-fi'lu tasrif, istilahi, wafqon domairu. Tasrifkan fi'il tasrif istilahi dan sesuai dengan domirnya masing-masing. Ya, baik, sekarang kalau syahada, fi'il mudhari'nya adalah yusyahidu. Fi'il amrnya menjadi syahid ya. Kemudian ini kif. Nah, kenapa kif ini langsung? Nah, berarti ini ada yang dihilangkan hurufnya. Ini biasanya kalau cuma 2 huruf, ini ada huruf yang dihilangkan, yaitu biasanya huruf ilat, huruf penyakit. Apa asal katanya kif? Nah, ini berarti biasanya asal katanya waqafa yaqifu, waqafa yaqifu ya. Jadi ada huruf yang dihilangkan, itu wawu, waqafa. Fi'il mudhari'nya yaqifu, maka fi'il amrnya jadi kif ya, wawunya hilang ya. Jadi kalau ada huruf ilat tuh dihilangkan. Nah, kemudian ini fi'il mudhari'nya yatamatta'u. Bagaimana fi'il madinya ya? Ya, yatamatta'u asal katanya tamatta'a, yatamatta'u. Jadi ya-nya dihilangkan, ainnya disukunkan, maka bunyinya jadi tamatta' fi'il amrnya ya, kata perintahnya. Nah, ini nadhara. Nah, nadhara itu untuk fi'il mudhari'nya yanzuru. Apa fi'il amrnya? Nadhara fi'il madinya, fi'il mudhari'nya adalah yanzuru. Fi'il amrnya apa bunyinya? Kalau yanzuru berarti tengahnya domah, maka bunyinya jadi apa? Undur ya. Jadi alifnya jadi diharokati domah, disesuaikan dengan ain fi'ilnya. Yanzuru jadi undur. Selanjutnya fataha yaftahu. Maka fi'il amrnya apa bunyinya? Yaftahu ya, fathah tuh taknya. Apa rumusnya tadi? Kalau yaftahu, kalau tengahnya ain fi'ilnya fathah, maka alifnya kasroh, maka bunyinya jadi apa? Iftah. Nah, ini cara mengisinya ya. Demikianlah materi kegiatan kedua ini.
dan akan masuki materi yang ketiga yang akan disampaikan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Tekan tombol subscribe dan share seluruh dunia. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.